Gua disuruh program terbaik pemula. Buat jadi kuat, buat berotot ya, langsung aja tonton video sampai habis. Oke, halo, what's up guys, balik lagi sama gue Stephen Diono, channel Bodybuilder. Jadi sekarang di kesempatan yang kali ini nih, gue mau bahas program yang menurut gue cocok banget buat pemula yang mau fokus di bodybuilding atau di power building kayak gue gini, yang mau jadi kuat dan mau berotot, atau misalnya memang fokusnya di powerlifting juga gitu. Jadi ini program bagus banget, gue udah kasih tahu juga ntar cara pakainya, kalian tinggal tonton aja terus video ini sampai habis. Jadi sebelum itu izinkan gue perkenalkan diri. Nama gue Stephen Diono, gue di channel Bodybuilder. Gue adalah seorang power builder ya. Jadi gue tuh kerjanya bangun otot sambil angkat beban, yang pastinya berat gitu. Kenapa? Karena kalau gue nggak ada ototnya, gue nggak bisa angkat bebannya bro gitu. Nah, sembari kita latihan dirusak ototnya, kita harus kasih dia bahan batu bata buat dibangun lagi, buat jadi gede. Ya itu apa? Protein, nutrisi. Kayak di sini gue juga akan ajarin teman-teman nutrisi dan suplementasinya karena semua jadi satu. Oke? Jadi gini, ini programnya mungkin kalau kalian lihat nih, itu bukan program fokus hypertrophy. Tapi kenapa buat pemula ini bagus banget programnya? Karena pemula lu dikasih stimulasi apapun lu akan tumbuh. Ya, itu satu. Terus kedua, program ini akan membantu lu mendapatkan beban yang dasar dulu. Beban benar-benar yang signifikan. Beban signifikan yang dasar, bukan untuk powerlifting doang, tapi juga untuk bodybuilding. Karena begini, semakin besar, semakin berat beban yang lu lakukan. Di repetisi hypertrophy ya, jangan salah, 8-12, bukan repetisi 1 kayak powerlifting, bukan ya. Semakin beban yang lu bisa angkat semakin berat, otot lu juga pastinya akan dirusak semakin besar. Dan otot lu kalau misalnya dihajar terus pakai beban yang besar, dia akan terus berkembang ngikutin bebannya. Karena dia tahu, oh stresnya segini nih, berarti gue harus gedein paling nggak biar gue bisa handle beban segini. Makanya lu juga kalau lihat orang-orang yang di tingkat advance, lu nggak akan lihat dia pakai beban ecek-ecek bro. Kecuali untuk isolasi ya. Isolasi ya namanya juga bicep aja ototnya cuma segini bro, lo kan nggak bisa bandingin dengan otot chest yang dua gede begini dibantu tricep, dibantu sama bahu kan, beda gitu loh. Makanya teman-teman pasti akan lihat mereka pun bicepnya pun bebannya mungkin udah di atas beban yang kalian pakai di awal gitu loh. Makanya jadi ini benar-benar akan bantu kalian dulu mendapatkan kekuatan dasar itu. Nanti kalau misal kalian udah punya kekuatan nih, kalian fokus bodybuilding, itu buat ngejar size-nya gampang. Tapi ingat, jangan bandingin sama orang lain. Karena ingat, ini diri lu, bandinginnya sama diri lu. Siapa tahu kalau dia pakai program ini juga di awal, dia progresnya juga lebih bagus dari lu juga. Jadi ingat, programming yang bagus itu dia ngikutin fase. Di fase awal, dimana lu masih bisa terima semua stimulasi nih, lu pemula, lu pakai ini bagus banget. Karena lu masih bangun otot secara maksimal, lu bangun kekuatan dasarnya cepet, nanti lu udah mau naik ke atasnya lagi udah gampang. Itulah teman-teman. Kayak programming itu akan terus berjalan seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya situasi kondisi. Misal lu lagi sibuk, lu tiba-tiba latihan cuma bisa 3 kali seminggu, tiba-tiba lu jadi kosong jadi 4 kali, tiba-tiba lu PPKM, lu cuma bisa latihan di rumah, berubah terus. Makanya kita harus pinter-pinter dalam mendesain program. Makanya untuk teman-teman yang mungkin belum bisa desain program sendiri, jangan lupa gue di sini bersama dengan teman-teman gue, Coach Friendly, Coach Michael, kita akan bantu teman-teman untuk bikin program. Jadi kita bantu analisa sesuai kondisi lu, sesuai goals lu apa sih? Kita akan bantu di situ. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik dengan online coaching kita masih ribet-ribet, jangan lupa langsung kontak aja spesifik di link di bawah. Jangan lupa juga di follow IG kita. Oke, jadi lanjut ke pembahasan kita. Jadi di sini pertama yang gua mau kalian buka adalah website Strong Lifts. Ya, Strong Lifts 5x5. Dia cuma saranin 3 kali dalam seminggu. Ini udah cukup banget. Jadi buat pemula nih yang misalnya lagi on fire mungkin mau lebih dari 3 kali, nggak apa-apa. Tapi kunci yang mau gue sampaikan adalah yang penting lu datang di 3 kali ini. Kalau misalnya lu bisa datang tiba-tiba jadi 5 kali gitu, lu campur dengan program yang berbeda, it's okay. Tapi yang pasti gue mau wajibin lu datang 3 kali.
Kalau lu bisa lebih dari 3 bagus, kalau lu bisa datang kurang dari 3 itu udah jelek. Jadi patokannya adalah lu bisa datang 3 kali seminggu, itu aja. Oke. Jadi kenapa gue bilang buka dulu di website ini? Karena di website ini lu sebenarnya akan ada panduan yang mungkin akan bikin lebih jelas daripada gue jelasin di sini. Tapi di sini gue juga akan jelasin sekilas. Jadi di sini utamanya adalah lu akan dikasih gerakan utamanya, dan gerakan utamanya adalah squat, bench press, barbell row, overhead press, dan juga deadlift. Wah, jadi benar-benar semua otot udah akan dilatih ya di video yang ini. Jadi di program ini, sorry. Ini gerakan-gerakan dasar. Kenapa walaupun banyak mesin di dalam gym, kenapa kita saraninnya pertama itu menggunakan compound movement, menggunakan beban free weight? Karena beban free weight itu ngajarin kita buat koordinasi badan, stabilisasi. Terus ketiga juga dia punya fungsi utama yang dasarnya, kayak contoh dada buat ngedorong ke depan, bahu depan buat dorong ke atas. Dan juga semua gerakan ini melatih setiap bagian otot di dalam badan lo. Makanya ini benar-benar salah satu skill yang mungkin di awal-awal lo mau develop sebelum lo beranjak ke mesin gitu loh. Karena ini akan bikin badan lo pertama tuh well balance dulu dasarnya. Dasarnya semua ada dulu, lo ngerti ini otot buat gini-gini, buat itu. Lalu buat migrasi buat ke level yang pakai alat lebih banyak, bisa lebih gampang malah nanti dibanding lo langsung main mesin tapi lo apa-apa kagak ngerti gitu loh. Nah, jadi ini benar-benar gerakan yang paling utama banget, ngelatih otot-otot dasar, kekuatan dasar lo. Makanya penting banget. Nah, kalau udah di sini ini bisa baca teman-teman. Di sini ada panduannya. Terus di sini paling pentingnya ya ininya, manual workoutnya. Jadi di sini dia akan kasih tahu, oh hari Senin lo ada squat, bench press, lo ada barbell row. Ya, jadi ini splitnya kalau kita lihat ini ada split full body ya teman-teman. Split full body. Hari Rabu kita ada squat, overhead dan juga deadlift. Dan hari Jumat kita ada squat, bench dan barbell row lagi. Jadi di sini kita bisa lihat dia udah bikin programnya tuh yang simple dan udah memenuhi semua syarat pertumbuhan otot yang maksimal. Yaitu setiap bagian otot dilatih minimal 2 kali seminggu. Terus lu kasih progresinya dan apa ya? Belum ada apa-apa lagi. Gitu. Jadi di sini kita udah bisa lihat langsung panduannya ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Di sini dia juga kasih tahu setnya 5 set, berarti kali 5 tuh 5 reps. Ya, set dan reps. Nah, di sini dia ada kasih 2 menu. Jadi ini menu di minggu pertama ya. Terus minggu keduanya dia akan berubah menjadi seperti ini. Tapi ini kalian udah tinggal ikutin aja karena dia udah benar-benar sediain lo buat recovery lo biar bisa maksimal. Jadi nggak usah dipusing-pusing kenapa berubah gini-gini, nggak usah. Ntar kalian kalau misalnya udah ngelakuin kalian akan tahu rasanya kenapa. Oh ditaruh di sini. Oh kok ditaruh di sini. Gitu. Ntar dari situ juga kalian bisa belajar programming juga. Gitu. Makanya ingat programming itu bukan hal yang sembarang bikin. Jadi kita memang di sini ada analisanya, ada kenapanya, ada alasannya kenapa diubah gini-gini. Jadi nggak gampang teman-teman. Nah terus setelah itu di sini dia ada panduannya. Jadi lu pakainya di awal tuh beban berapa sih? Kan banyak yang nanya gua, "Bang, ini tapi harus pakai beban berapa sih, Bang?" Nah, di sini ada panduannya. Jadi tapi panduannya adalah lu mulai dari beban yang lu bisa lakukan sebanyak 5 reps. 5 reps, lu lakuin beban itu, udah stop di situ selama 5 set. Udah, pokoknya selesai lu lakuin 5 set semuanya, udah lu stop. Terus di next sesi berikutnya, misalnya nih kan hari Senin, ini aja deh. Ini di bawah dia ada kasih contoh nih. Nih misal Senin, lu ada squat. Lu berhasil pakai beban 20 kilo. Itu 5 kali 5, jadi semua set 5. Terus lu hari Rabu lu ketemu squat lagi. Nah, lu kan udah sukses nih 5 kali 5, semua set lu 5. Lu naikin bebannya 2,5 kilo. Jadi teman-teman di gymnya yang ada beban 1,5 kilo, 1,5 kilo itulah bebannya. Kalau misalnya nggak ada, kalian cari dumbbell cewek, dumbbell yang 1 kilo. Itu kalian pasang di klip, terus kalian gantungin di kiri kanan, itu sama aja. Ya, jadi begitu.
Jadi kalian tambahin 2,5 kilo aja, cukup. Terus kalian lakuin lagi 5 set sampai 5 reps. Kalau berhasil lagi dengan form yang bagus ya tentunya ya. Dengan form yang bagus ya. Lanjut ke hari Jumat. Hari Jumat ketemu lagi nih squat nih. Tambahin lagi 2,5 gitu. Jadi kalau belum berhasil semua 5x5 jangan nambah bebannya. Tapi kalau misalnya udah berhasil baru nambah gitu. Sama dengan yang lain, ini ada bench press hari Senin. Ketemu bench press lagi di hari Rabu. Ya udah. Berarti ikutin protokol yang tadi barusan gue jelasin. Itu sama juga dengan gerakan lainnya ya. Di sini ntar kalian bisa lihat contoh-contohnya langsung. Jadi di sini juga gue udah bikin contoh. Ntar kalian buat catatan seperti ini, bisa pakai papan tulis juga. Oke, jadi di sini contoh gerakan bench press. Lu ketemu di minggu pertama itu pakai 45 kilo. Ini catatan set lu nih, kan 5 set. Set 1, set 2, set 3, set 4, set 5. Kalau semua berhasil 5, bebannya naik di minggu kedua. Di kali kedua lu ketemu next workout session. Dan jadi 47,5. 47,5 kalian lakuin lagi sama sampai semua 5 lagi. Jadi kalau semua udah 5, bebannya naikin jadi 50. Kalau belum 5, stay 47,5. Di next session sampai bisa 5 lagi. Gitu cara mainnya di sini. Jadi simple banget. Benar-benar gampang lah prosedur ya. Dan kalian bisa bandingin kalau kalian menggunakan metode ini dengan kalian latih cuma datang di gym asal-asalan dorong doang, kalian bisa bandingin progresnya. Gitu, oke? Nah, di sini kenapa dia nggak tulisin gerakan-gerakan aksesoris? Jadi gerakan-gerakan isolasi bodybuilding style yang seperti bicep curls, terus ada leg press dan lain-lain, lateral raise juga. Karena di sini dia akan berfokus ke gerakan-gerakan dasar yang sebenarnya sudah melatih semua bagian otot sebenarnya. Ya, jadi lo benar-benar cari squat tuh udah ngelatih satu kaki, bench press udah ngelatih satu dada, bahu depan, tricep, barbell row udah ngelatih bicep sama bahu belakang. Terus masih ada lat pull down, terus juga masih ada overhead press buat bahu samping, bahu belakang. Nah, tapi memang nggak maksimal. Tapi lu sudah bisa mendapatkan base tenaga lu di awal, gitu. Nah, tapi saran gua adalah untuk teman-teman yang memang mau lebih minat ke bodybuilding, jangan lupa untuk latihan ditambahin di setiap akhir workout. Ini sebenarnya dia di bawah tulis, lu boleh tambahin gerakan aksesoris sesuai dengan keinginan lu. Gitu. Tapi jangan terlalu over, jangan terlalu kebanyakan, karena kalau kebanyakan kalian malah badannya kecapean, nggak bisa recover. Itu badannya belum sembuh, tiba-tiba udah mau disuruh hajar lagi gitu loh. Makanya kayak kalian kalau misalnya mau tambahin, mungkin bisa tambahin sekitar 2-3 gerakan aja untuk isolasi ya. Contoh kayak kaki, kalian bisa tambahin leg press, leg extension, leg curl, yang kayak gitu-gitu aja. Tapi tetap fokusnya di progresi mingguan dari setiap gerakan yang utama. Terus kayak kalau untuk yang bodybuilding pastinya ditambahin lateral raise, tambahin rear delt fly, tambahin bicep curls, terus bisa tambahin traps juga, seperti itulah. Terus juga tambahin perut. Jadi itu semua bisa lo tambahin di akhir sesi. Jadi tetap lakuin sesi utamanya dulu, baru ntar kalau udah selesai tambahin ke yang paling belakang gitu. Oke, jadi ini semua yang bikin latihan gua pas gua awal-awal. Jadi gua awal-awal sebenarnya pakai program ngasal dulu, pakai biasa bro split, chest day, back day. Terus gua akhirnya belajar, gua pernah pakai program Arnold. Yang banyak lah, gua pernah pakai program tuh banyak. Dulu di di bodybuilding.com masih gratis program, sekarang udah bayar. Nah, jadi program yang menurut gua paling memberikan hasil itu adalah program ini. Jadi pas ini benar-benar power gue meningkat sangat pesat ya. Jadi gue tuh nambah bench press gue jadi 100 kilo bisa 5 kali. Terus kayak squat bisa 120 kilo baru pas itu kalau nggak salah. Dalam waktu sekitar 6 bulanan aja, 6 bulanan. Terus lo bisa kayak deadlift 150 gitu-gitulah pokoknya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang akan bantu lo banget di awal-awal. Mungkin udah lewat 1 tahun lu bisa mulai consider program di mana lu mau berjalan. Kalau mau fokus bodybuilding ya bodybuilding, fokus powerlifting ya powerlifting, mau power building ya
power building gitu loh. Tapi yang pasti ini program lebih ke pemula, bukan untuk yang advance, bukan untuk yang intermediate. Tapi buat kalian yang udah latihan 5-6 tahun tapi bolong-bolong lah, masih progresnya kelihatan kayak orang pemula, itu berarti kalian kehitungnya masih baru latihan hitungannya gitu. Jadi jangan ragu buat pakai program yang satu ini. Oke, jadi sampai sini dia videonya. Kalau teman suka, jangan lupa di like, di share, dan subscribe. Oh iya, ini websitenya stronglifts.com, bisa langsung ditulis di Google Stronglifts 5x5 ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Traktir kopi kalau misalnya mau. Dan kontak kita kalau butuh online coaching, specific.id, kita akan bantu semua kebutuhan lo. Dan I'll see you guys on next video. Bye bye. Done!